Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi video pembelajaran tentang teknik pendingin 2. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang macam bentuk daripada kompresor, ya. Macam bentuk daripada kompresor dan bagaimana cara kerja dari masing-masing kompresor tersebut. Kompresor kalau kita lihat dari bentuknya yaitu bisa dibedakan menjadi 3, yaitu kompresor hermetik, kompresor semi hermetik, dan kompresor open unit. Apa yang dimaksud dengan kompresor hermetik? Yang dimaksud kompresor hermetik di sini adalah antara kompresor dan penggerak dikemas dalam satu tempat. Sehingga apabila mengalami kerusakan akan menghambat daripada sistem tersebut, tidak bisa diganti dengan komponen-komponen yang sifatnya tidak membuang bahan pendingin. Itu adalah kompresor hermetik, terutama penggeraknya. Karena menjadi satu, maka harus membongkar daripada sistem tersebut. Yang kedua adalah kompresor semi hermetik, di mana kompresor semi hermetik ini antara kompresor dan penggeraknya dalam satu as atau satu hubungan, tetapi memiliki beda rumah atau beda tempat, tapi disatukan. Jadi apabila terjadi kerusakan pada penggeraknya, maka tidak merubah atau tidak membongkar daripada sistemnya, sehingga hanya motornya saja yang diperbaiki atau diganti, sehingga tidak membutuhkan biaya yang lebih banyak. Sedangkan untuk kompresor open unit adalah antara kompresor dan penggerak terpisah. Jadi biasanya kompresor open unit ini banyak kita jumpai pada pendingin-pendingin di AC mobil, ya, AC sentral, ya. Dan kompresor udara untuk pompa angin ban kendaraan dan lain-lain. Jadi untuk menghubungkan daripada kompresor dengan penggerak ini membutuhkan yang namanya fan bed untuk menghubungkan penggerak dan kompresor. Itulah bentuk-bentuk daripada kompresor. Jadi ada 3, yaitu hermetik, semi hermetik, dan open unit. Kita lanjut, kita bahas tentang kompresor hermetik. Tadi penjelasan secara garis besar. Kita lihat bentuknya seperti apa. Ya, di video ini atau di gambar ini kita bisa melihat bentuk daripada kompresor hermetik. Nah, kompresor hermetik ini terdiri dari kompresor dan penggerak. Jadi penggeraknya adalah berada di dalam beserta kompresornya. Ya, kompresor ini adalah untuk kompresor AC split maupun AC window. Ya, ini adalah kompresor hermetik juga. Ya, bentuknya lain. Ya. Di sini kompresor banyak kita jumpai pada lemari es, freezer, showcase, ya, dan lain-lain, ya. Terutama untuk kompresor-kompresor yang berkapasitas kecil. Ya, ini bentuknya seperti ini. Tadi sudah disinggung bahwa kompresor dan penggerak dikemas dalam satu rumah lah ini. Jadi mana kompresornya, mana penggeraknya di sini tidak bisa kelihatan secara jelas karena di dalam rumah.
Ya, ini juga. Nah, bagaimana cara kita untuk melihat daripada kompresor ini? Tentunya dengan cara kita belah. Nah, kalau kita lihat dari bentuknya seperti ini, tentunya dari pabrik pembuat kompresor ini sebetulnya tidak untuk diperbaiki, ya, tidak untuk perbaiki. Kenapa? Karena ini sudah ditutup mati atau dilas. Sehingga dari pabriknya tentunya selalu diganti, tidak diperbaiki. Tetapi karena mungkin banyak faktor ya, sehingga kompresor ini ada yang memperbaikinya, terutama penggeraknya atau motor listriknya. Ya, mungkin faktor-faktor karena biaya terlalu mahal untuk beli baru, maka bisa diperbaiki dengan cara kita potong pakai gerinda atau gergaji. Ya, sehingga kita buka, kita ambil motornya yang rusak, terus setelah kita perbaiki, kita isi pelumas, baru kita tutup kembali, kita las, ya, agar rapat tidak terjadi kebocoran. Ya, ini kompresor hermetik. Kita lanjut. Ini adalah merupakan kompresor semi hermetik. Kita lihat, ini adalah kompresornya, ini adalah penggeraknya. Bahwa kompresor dan penggeraknya dikemas dalam satu as yang mempunyai rumah berbeda. Ini adalah rumah kompresor, di dalamnya ada kompresor, ini adalah rumah daripada motor penggeraknya. Ya. Jadi kalau terjadi kerusakan pada motor penggerak ya kita lepas saja ini. Ya, ke kanan, ke belakang kita perbaiki, sedangkan tidak mempengaruhi daripada kompresornya. Ya, tidak mempengaruhi kompresor. Ya, ini yang kita ambilkan adalah contoh kompresor pompa vakum. Ya, sebetulnya dia cenderung untuk daya hisapnya yang lebih besar. Daya dorongnya kecil ya. Ini adalah saya ambilkan contoh pompa vakum ya. Nah, mungkin kompresor semi hermetik ini banyak kita jumpai pada AC sentral ya, yang mungkin ukurannya lebih dari 5 PK ya, sehingga pada saat terjadi kerusakan pada motornya ya tinggal kita ngelepas aja, mungkin kalau sudah ada penggantinya ya tinggal kita pasang saja ya, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama, atau mungkin sudah mempunyai cadangan-cadangan penggerak ya, sehingga hanya membutuhkan waktu tidak lebih ya 1 jam mungkin ya, hanya membongkar dan memasang saja. Karena apa? Karena kompresornya ini sudah tidak terganggu. Jadi kita tidak perlu harus melepas sistem. Karena untuk melepas mengeluarkan bahan pendingin ini sangat beresiko. Ya, mungkin nanti mengisi kembali ada masalah-masalah ya, ada kebocoran dan lain-lain. Ya, itu akan menyebabkan banyak masalah. Padahal hanya akan memperbaiki motor penggeraknya. Itulah kelebihan daripada kompresor semi hermetik. Tetapi kalau kita lihat dari bentuknya, ini adalah sangat besar, ya, berbeda dengan yang hermetik tadi. Ya, itulah kelemahan atau kekurangan besar. Sedangkan yang hermetik kelebihannya adalah kecil, ya, karena menyatu di dalam. Ya. Ya, ini untuk kompresor semi hermetik. Kita lanjut. Ini adalah yang kita sebut kompresor open unit. Ya, ini bentuk daripada kompresornya. Ya, kompresor ini dipakai pada AC pendingin mobil. Ya, bahwa kompresor dan penggerak terpisah agar bisa bekerja dilengkapi dengan tali kipas dan kopling. Ya, ini hanya kompresornya saja. Nah, ini adalah sebuah kompresor yang sudah ada yang namanya tali kipas dan magnet clamp. Ya, karet penghubung penggerak ini ya, kopling ya, kompresor lengkap dengan kopling dan tali kipas. Nah,
Apakah kompresor ini akan bekerja terus apabila, penggeraknya dari mana mungkin ya, pertanyaannya penggeraknya dari mana? Lah karena mesin mobil ini sudah menghasilkan gerak putar, maka gerak putar itu sebagian akan dipakai untuk memutar daripada kompresor ini. Ya, untuk memutar kompresor ini. Sehingga kompresor ini bisa berputar. Tidak baik kalau berputarnya mesin juga dibarengi berputarnya kompresor secara terus-menerus. Lah, ini akan menyebabkan suhu ruangan akan sangat rendah sekali sehingga kita tidak bisa mengatur suhu ruang pada mobil tersebut. Maka di kompresor ini, pada kopling ini dilengkapi dengan yang namanya magnet clamp. Di mana magnet clamp ini adalah untuk menghubungkan kompresor dengan putaran daripada mesin. Jadi kalau magnet clamp ini terjadi medan magnet, maka besi yang menempel atau yang dekat dengan magnet clamp akan ikut magnet clamp akan ikut berputar terhadap kompresor. Ya, jadi magnet clamp ini merupakan magnet yang nanti bisa menarik sebuah logam supaya logam ini menempel pada piringan kompresor. Pada saat piringan kompresor ini menempel pada plat yang berputar pada mesin mobil, maka kompresor juga akan bisa berputar. Ya, tetapi pada saat magnet clamp ini tidak menghasilkan medan magnet, maka plat yang menempel tadi akan melepas sehingga kompresor berhenti berputar, tetapi mesin akan berputar terus. Ya, ini mungkin ibaratnya kopling secara elektrik, ya, secara elektrik yang nanti dipengaruhi oleh suhu di dalam ruangan. Ya mungkin kalau kita mengendarai mobil ya manual itu ada yang namanya kopling ya, di mana kopling itu adalah untuk memutus berputarnya atau menghentikan berputarnya roda ya dan menghubungkan mesin. Jadi mesin itu akan berputar terus, tetapi roda ini bisa berputar bisa berhenti. Nah itulah maka dilengkapi dengan yang namanya penghubung atau kopling ini. Ya, cuma kopling ini pada kendaraan itu dikerjakan oleh manusia, ya, oleh manusia. Ya, kehendak manusia dengan cara mungkin diinjak ya supaya lepas, terus dilepas supaya hubung. Ya, itu kalau kopling. Nah, kalau ini secara otomatis berdasarkan suhu di dalam ruang mobil. Ya, jadi pada saat magnet clamp ini diberi arus listrik, maka dia akan menghubungkan kopling ya, menghubungkan kopling ini dengan kompresor sehingga kompresor bisa berputar. Ya, sehingga kompresor bisa berputar. Nah, ini akan dipengaruhi bekerjanya magnet clamp ini dipengaruhi oleh sensor atau kita sebut mungkin termostat yang berada di dalam mobil untuk mengontrol suhu ruangan. Jadi kalau suhu ruangan di dalam mobil itu sudah mencapai apa yang dikehendaki, maka magnet clamp ini akan berhenti bekerja karena arus listriknya diputus oleh sebuah relay. Relay dikendalikan oleh rangkaian elektronik yang ada di dalam mobil tersebut. Ya, pada saat suhu mobil naik, ya, maka magnet clamp akan bekerja kembali untuk menghubungkan antara kompresor dengan kopling, ya, sehingga akan berputar kembali, ya, berputar kembali, ya, sehingga akan ngompresi menghasilkan dingin sehingga ruangan dalam AC mobil tersebut akan dingin lagi. Nah, itulah proses. Jadi kompresor AC mobil ini tidak berhenti terus, tidak bekerja terus, tetapi kadang bekerja, kadang berhenti berdasarkan
magnet plat apakah bekerja atau tidak. Jadi mesin mobil ini selalu berputar. Berbeda dengan kompresor hermetik dan semi hermetik tadi. Ya. Jadi kalau mesin penggeraknya mati, ya kompresor mati. Ya, penggeraknya bekerja, ya kompresor bekerja. Ya, lah kalau ini tidak, ya penggeraknya itu akan berputar terus. Sedangkan kompresor kadang mati, kadang bekerja. Itulah bedanya di situ untuk kompresor yang open unit. Ya, itulah macam-macam daripada bentuk kompresor. Jadi ada 3 tadi, yaitu kompresor hermetik, semi hermetik, dan open unit. Ya, kita lanjut. Bagaimana prinsip kerja daripada sebuah kompresor? Ya, bahwa prinsip kerja kompresor itu dapat dibedakan menjadi beberapa, yaitu yang pertama adalah kompresor piston, yang kedua kompresor rotari, dan yang ketiga adalah kompresor sentrifugal. Mungkin yang keempat ada lagi yang namanya kompresor skru. Nah, di sini karena kita bekerja pada pendingin-pendingin yang berkapasitas kecil, maka yang bisa saya tunjukkan nanti adalah bagaimana prinsip kerja kompresor piston dan kompresor rotari. Untuk kompresor sentrifugal dan kompresor daripada skru di sini tidak bisa kita jelaskan, ya. Mungkin bisa dijelaskan yang lain, ya. Jadi bagaimana prinsip kerja daripada kompresor piston dan kompresor rotari. Inilah kompresor piston. Kalau kita perhatikan, ini adalah saya ambilkan contoh sebuah kompresor lemari es. Ya, ini kompresor lemari es, atau mungkin bisa juga kompresor freezer, atau mungkin bisa juga kompresor dispenser dan lain-lain. Karena bentuknya ukurannya hampir sama. Tetapi kalau yang namanya kompresor piston, ya dalamnya akan seperti gambar yang ada di kanan ini. Ya, bentuknya seperti ini. Lah, isinya apa saja? Di sini kita perhatikan kompresor piston itu sebetulnya isinya apa saja atau material-material di dalamnya itu apa. Di sini ada yang disebut piston, ya ini piston. Nah, piston ini mungkin tidak asing bagi kita yang kita sebut namanya piston, ya. Biasanya orang awam menyebutnya adalah seker, ya. Mungkin kalau kita mengenal yang namanya kendaraan, ya itu ada yang namanya piston atau seker. Di mana seker ini untuk menghasilkan kompresi, ya, untuk menghasilkan kompresi, ya, sama dengan kompresor piston daripada kendaraan, ya, tidak beda jauh, ya. Terus ini adalah yang kita sebut poros engkol. Jadi poros engkol ini adalah nanti akan berputar, ya, berputar untuk mendorong dan menarik piston dengan disambung dengan tangkai piston, atau kita sebut mungkin stang seker, ya, yang kita umum kita sebut stang seker ini, ya. Nah, putaran ini tidak simetris sehingga pada saat posisi poros engkol itu menjauh dengan yang namanya silinder, maka piston ini akan ketarik keluar. Tetapi kalau poros engkol ini mendekat ke silinder, berarti piston ini akan masuk ke dalam, ya, dengan cara berputar. Nah, motor yang digunakan pada motor kompresor hermetik ini adalah motor 2 kutub, ya. Mungkin kita sudah jelaskan di sana, motor 2 kutub. Jadi RPM-nya ini adalah 3000 per menit, ya, 3000. Ya, 1 menit berputar sebanyak 3000.
Ya, ini. Terus ini kita sebut saluran tekan. Ini saluran tekan. Ini sudah dibuka saluran tekannya. Sebetulnya di sini ada lubang kecil, terus di sini ada penutupnya dihubungkan dengan pipa yang menggelembung ini. Ya, sehingga dia akan melalui pipa-pipa yang dibuat spiral ini terus keluar ke ujung ini. Ya, ini sebetulnya berada di sini, ada tutupnya. Ya, ini kondisi terbuka. Ya, ini di saluran tekan. Terus untuk katup, ya, ini adalah katup hisap dan tekan. Ya, di dalam ini terdiri katup hisap dan katup tekan. Ya, ini adalah tutup katup. Ya, ini adalah saluran hisap. Ini lubang kecil ini adalah merupakan saluran hisap. Ya. Nah, bagaimana cara kerja daripada kompresor piston ini? Pada saat rotor ini berputar, ya, saat rotor ini berputar, maka piston ini akan masuk dan keluar pada silinder. Masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Pada saat keluar berarti proses hisap. Ya, pada saat keluar proses hisap, maka ada udara atau bahan pendingin yang dihisap masuk melalui lubang kecil ini. Ya, melalui lubang kecil ini. Dihisap masuk memenuhi ruangan yang kosong pada silinder ini. Ya, memenuhi ruangan yang kosong pada silinder ini. Ya, lah pada saat proses hisap maka katup tekan ini menutup. Ya, katup tekan menutup, sedangkan katup hisapnya membuka untuk memberi peluang daripada bahan pendingin yang dihisap supaya masuk ke dalam silinder ini. Nah, setelah katup hisap atau proses hisap ini maksimum, ya, maka akan terjadi proses tekan dengan berputarnya rotor untuk mendorong daripada piston masuk ke dalam silinder. Nah, pada saat piston ini masuk ke dalam silinder, katup hisap akan menutup, sedangkan katup tekan akan membuka untuk mengeluarkan tekanan yang tadi dihisap dari katup hisap untuk dikeluarkan ke saluran tekan, yaitu menuju pipa kecil, masuk ke filter, lalu menuju ke pipa-pipa yang bentuknya seperti spiral ini langsung keluar. Nah, proses ini akan diulang secara terus-menerus. Jadi pada saat piston ini keluar dari silinder, bahan pendingin masuk ke saluran hisap, katup hisap membuka, katup tekan menutup. Pada saat piston ini masuk menekan, maka saluran hisap ini menutup, tidak memasukkan bahan pendingin, maka katup tekannya membuka akan mengeluarkan tekanan untuk dialirkan ke sistem pipa pemipaan ini. Itulah bekerjanya kompresor piston. Jadi bekerjanya ini akan secara terus-menerus. Nah, di bawah ini, ya, di dalam ini ada minyak pelumas akan naik melalui lubang ini. Nah, lubang ini naik karena berputar, maka minyak akan kena yang kita sebut gaya sentrifugal. Pada saat minyak ini naik ke atas, karena ini berputar, maka akan terdapat gaya lempar, sehingga minyak ini akan menyebar ke logam-logam yang ada di sini, terutama akan mengenai piston ini supaya kena minyak, sehingga untuk keluar masuknya ada bantalan minyak, tidak bergesekan secara langsung antara piston dengan silinder. Jadi minyak ini akan keluar dari lubang ini. Ya, itu sedikit banyak tentang cara kerja kompresor piston. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa ini pipa ini kok dibuat liku-liku, kok tidak langsung aja dari sini ke lubang ini? Lah, karena kompresor ini kondisinya bergetar, ya, bergetar, ya, jadi gerak, bergetar pada saat bekerja,
sedangkan rumahnya ini diam. Ya, rumahnya diam. Nah, sedangkan saluran tekan ini dihubungkan kompresor yang bergerak, lalu pipanya juga dihubungkan rumah yang diam. Ya, rumah yang diam. Sehingga apabila tidak dibikin seperti spiral, maka getaran itu tidak bisa diredam. Ya, sehingga pipa ini bisa lekas patah atau sobek karena seperti ya kita goyang-goyangkan seperti kita mau mematahkan pipa. Ya, jadi tujuan pipa dibikin spiral ini adalah untuk meredam getaran supaya pipa ini tidak patah, ya, supaya pipa ini tidak patah, ya. Itu tujuan pipa ini dibikin spiral. Kenapa tidak langsung dari saluran tekan ini langsung masuk ke sambungan ke rumah kompresor lalu keluar, alasannya seperti itu. Ya, saya kira sudah jelas penjelasan daripada kompresor piston, ya, kompresor piston. Selanjutnya ini adalah kompresor rotari, ya, kompresor rotari. Kita ambil kompresornya, penggeraknya ini sudah diambil, ya, penggeraknya sebetulnya berada di ini lubang yang celah warna putih ini melingkar di sini, ya, di sana. Ini adalah rotornya, ya, ini adalah rotor, ya, ya, ini rotor, ya. Sedangkan kompresornya itu berada di dalam ini, ya, ini adalah tutup, ya, penutup. Ini bisa kita buka. Sebetulnya ini sebuah kompresor rotari yang sudah kita lepas. Ini sebetulnya ada baut 4, ya. Tujuannya supaya apa? Supaya tidak terjadi kebocoran yang ada di sini karena di dalamnya adalah ada ruangan, ya. Bentuknya seperti ini, ya, kalau kita lihat, ya. Jadi berbeda dengan kompresor piston tadi. Untuk kompresor piston itu tidak dihubungkan secara langsung ke rumah kompresor, tetapi diberi penyangga pegas. Ya, jadi kalau kita membawa misalnya lemari es atau kulkas atau freezer atau dispenser, itu sudah ada aturan tidak boleh ditidurkan. Nah, alasannya apa? Alasannya adalah pada saat ditidurkan, karena kompresor dengan rumah kompresor itu hanya diletakkan saja, diberi bantalan sebuah pegas. Sehingga apabila ditidurkan, ya nanti antara rumah kompresor dengan kompresor itu pegasnya akan lepas. Sehingga kompresor itu sulit untuk mengembalikan kedudukannya, maka harus dibongkar. Ya, itulah mengapa kita membawa sebuah pendingin kulkas, ya, freezer dan lain-lain tidak boleh ditidurkan. Ya, sebenarnya kalau membawa tidur itu lebih enak, ya, karena kulkasnya tinggi, kalau ditidurkan berarti tidak makan tempat. Ya, tetapi itulah kenapa tidak boleh. Dan mungkin kalau kita beli baru pun ada tanda, ya, ada tanda dusnya itu ada tanda panah naik ke atas. Ya, atau diberi penjelasan tulisan top, ya, di situ menunjukkan bahwa tidak boleh ditidurkan. Nah, sedangkan untuk kompresor rotari ini, karena ini antara kompresor dan rumah itu dilas menyatu, ya, maka ini mau ditidurkan, mau diapakan, tidak ada masalah sebetulnya, ya, tidak ada masalah ini. Ya, ini bentuk daripada kompresor rotari. Lah, ini apa? Mungkin muncul pertanyaan, kok kompresornya kok gondong kompresor kecil? Ya, ini adalah yang kita sebut akumulator, ya, akumulator. Di mana kompresor ini merupakan saluran hisap, ya, sedangkan ini adalah saluran tekan. Kalau kompresor piston tadi rumahnya adalah merupakan tekanan rendah, ya. Sedangkan kalau kompresor rotari ini rumahnya merupakan tekanan tinggi, jadi kebalikan, ya. Maka di kompresor piston rotari ini tidak ada pipa yang menghubungkan ke kompresor, nggak ada pipanya, ya. Jadi seperti ini mana nggak ada pipa ini, ya, karena langsung keluar ke rumah,
Ya, keluar ke rumah baru dihubungkan pipa di sini, ya, nempel di dalam ini. Ya, jadi pipa ini tidak ada hubungannya dengan kompresor karena tekanan kompresor akan dikeluarkan menuju ke rumah kompresor. Lalu keluar melalui pipa keluarnya ini. Ya, ini pipa keluar. Nah, ini pipa hisap. Lah, kenapa kompresor piston tadi ada 3 pipa, sedangkan kompresor rotari ini hanya 2 pipa? Karena kompresor piston tadi adalah saluran atau rumahnya merupakan tekanan rendah, maka ada 2 pipa, 3 pipa, di mana 1 pipa merupakan pipa saluran tekan dan 2 pipa merupakan pipa saluran hisap. Jadi kalau kita mengisi bahan pendingin untuk lemari es yang menggunakan kompresor piston, maka pengisiannya adalah dari rumah kompresor yang di sana sudah disediani, ya, sudah disediakan tempat, ya, sebuah pipa yang sudah dibuntukan, ya, itu. Sedangkan untuk kompresor rotari ini tidak ada, jumlahnya hanya 2, yaitu untuk saluran hisap dan saluran tekan. Jadi kalau ngisi tidak di kompresor ini dari tempat yang lain, ya, itu bedanya. Ya, bagaimana cara kerja daripada kompresor rotari? Ya, ini adalah sebuah kompresor rotari yang tadi tutupnya sudah kita buka, ya, tutupnya sudah kita buka. Di sini ini ada beberapa nama komponen. Ini adalah kita sebut ruangan silinder, ya, di mana ruangan silinder ini nanti untuk menampung sementara bahan pendingin yang akan didorong, ya, yang akan dikeluarkan. Jadi untuk menampung sementara dari saluran hisap yang akan didorong menuju saluran tekan. Ini silinder. Sedangkan ini adalah rotornya. Rotor ini dihubungkan dengan poros ini, ya, poros ini. Pada saat rotor ini berputar, maka poros ini juga ikut berputar, ya. RPM-nya sama dengan kompresor piston, yaitu 3000, ya, karena 2 kutub. Lalu ini kita sebut poros, ya, poros. Terus ini kita sebut roller, ya. Roller ini akan berputar, ya, akan berputar selalu menyentuh dinding daripada silinder. Jadi akan selalu menyentuh dinding pada silinder. Tujuannya adalah untuk mengarahkan bahan pendingin yang ada di ruangan silinder ini. Jadi nanti bisa berputar ke kanan, ke kanan, ke kanan. Ruangan ini yang tadinya ini ada celah, nanti akan didorong ketutup ini, ya, ketutup, maka di sini semakin yang lebar ini semakin sempit, ya, sehingga akan keluar ke ruangan ini. Ini adalah di saluran hisap. Masuk dari sini, terus didorong keluar ke bagian saluran tekan. Nah, di sini ada yang kita sebut bleed atau pisau. Di mana bleed atau pisau ini fungsinya untuk membatasi antara saluran hisap ini dengan saluran tekan. Jadi agar bahan pendingin yang tadi di saluran hisap diarahkan oleh roller ini tidak kembali ke saluran hisap, tapi dihentikan oleh bleed ini, dibatasi oleh bleed. Sehingga pada saat roller ini sudah mendekati bleed, ya, menyentuh daripada silinder, maka memiliki tekanan yang sangat tinggi sehingga akan bisa mendorong katup tekan sehingga bahan pendingin akan keluar, ya. Nah, untuk kompresor rotari ini hanya memiliki 1 katup atau 1 klep, yaitu katup tekan. Untuk katup hisapnya tidak ada. Jadi hanya katup tekan saja. Jadi katup hisapnya itu lubang sampai di sini. Jadi pada saat posisi seperti ini berarti di sini sudah ada tekanan. Ya, pada saat kita putar berarti dia akan menggiring atau mengarahkan daripada bahan pendingin untuk diarahkan menuju ke katup tekan, karena
tekanannya sangat tinggi, maka akan bisa mendorong katup untuk mengeluarkan tekanan. Ya, itu. Terus berikutnya bagian ini adalah pegas, di mana pegas ini akan selalu mendorong blade agar selalu menyentuh daripada roller ini. Jadi pegas ini akan selalu mendorong blade untuk supaya blade ini selalu menempel pada roller, ya, sehingga tekanan yang sudah diarahkan ini tidak kembali ke bagian kiri di sini, jadi berhenti sampai di sini. Maka selalu diarahkan, ya, selalu diarahkan, ya, ini. Nah, bagaimana daripada cara kerja sebuah kompresor rotari? Ya, sebetulnya ini arah ini tidak boleh kebalik putarannya, ini harus arahnya ke kanan. Apa yang terjadi kalau ke kiri, maka tidak akan terjadi kompresi. Ya, kalau ke kiri berarti ngarah bahan pendinginnya akan ke sini, keluar melalui saluran hisap, maka tidak bisa. Ya, maka ini putarannya ke kanan. Ya, berbeda dengan kompresor piston tadi, sebetulnya bisa mutar kiri, mutar kanan selalu kompresi. Tetapi kendalanya adalah apabila putaran itu terbalik, maka minyak pelumas tadi yang lewat lubang tadi, yang ada di sini lubang, itu tidak akan bisa yang namanya keluar naik. Ya, sehingga menyebabkan kompresor akan rusak. Ya, kompresornya rusak karena apa? Ya, karena tidak dilumasi piston-pistonnya tadi, tidak kena minyak. Akibatnya apa? Dia akan macet. Ya, sebetulnya kalau kompresor piston itu mau mutar kanan, mau mutar kiri, tetap bisa ngompresi. Tetapi itu nanti kalau salah putaran akan menyebabkan minyak yang tidak bisa naik, melumasi daripada piston, berakibat kompresor rusak. Ya, itu yang perlu kita perhatikan. Maka pada saat kita memperbaiki motor listrik kompresor ini harus kita paham arah putarannya. Ya, jangan sampai nanti arahnya terbalik. Memang saat itu bisa berputar, mungkin bisa dingin, tapi beberapa saat kemudian kompresornya akan macet. Ya, akan macet. Itu kalau kompresor piston. Lah kalau kompresor rotari ini kalau putarannya terbalik apa yang terjadi? Kalau putarannya terbalik hanya tidak bisa ngompresi saja. Karena apa? Karena posisi ruangan ini terendam oleh sebuah minyak pelumas atau minyak pelumas sudah masuk ke lubang ini juga. Ya, lubang ini masuk untuk melumasi di dalam. Terus keluarnya ini tekanan bersamaan dengan minyak pelumas. Ya, ini bagian-bagian daripada sebuah kompresor rotari. Nah, sekarang bagaimana cara kerja daripada kompresor rotari? Kita lihat cara kerjanya ini adalah putarannya harus ke kanan, jangan sampai terbalik. Ya, nah ini adalah posisi awal. Jadi posisi awal ini adalah posisi sudah tidak menghasilkan kompresi. Ya, ini sudah rapat, ketutup rapat, tidak menghasilkan kompresi. Tetapi ruangan ini, ya, ruangan ini sudah terisi daripada bahan pendingin yang sudah masuk dari saluran hisap ini, sudah masuk sampai sini. Ya, ini sudah terisi. Nah, proses selanjutnya adalah proses untuk memadatkan atau membuat tekanan daripada bahan pendingin yang sudah berada di ruang silinder ini. Ya, supaya menjadi tekanan tinggi, maka ruangan ini harus dipersempit. Ya, dipersempit. Ya, seperti kita mengisi udara di dalam plastik, ya. Ukurannya besar, ya. Terus plastik itu setelah terisi tekanan, kita tekan supaya menjadi kecil tekanannya, ya, ukurannya menjadi kecil. Berarti sama saja kita menambah tekanan. Jadi tekanan yang besar tadi, tekanan yang
kecil tapi luas tadi akan dipadatkan menjadi tekanan yang lebih besar. Apa yang terjadi? Maka plastik kalau tekanannya sudah tinggi, tidak mampu menahan tekanan, maka plastik akan meletus atau pecah, sehingga tekanan akan keluar. Lah, sama seperti ini, hampir sama. Jadi supaya katup itu bisa terbuka, maka tekanannya harus tinggi. Maka di sini nanti akan ditekan. Ini proses yang pertama. Yang kedua, maka akan berputar ke kanan. Nah, berarti ini proses masuknya bahan pendingin sudah tertutup oleh roller. Ya, sudah tertutup oleh roller. Sedangkan katup tekan ini sudah terisi atau tersentuh sebuah bahan pendingin yang tekanannya masih rendah. Ya, berada di sini masih rendah tekanannya ini. Ya, masih rendah. Kenapa? Karena ruangannya ini masih luas, sehingga tekanannya masih rendah. Ini proses yang kedua. Proses yang ketiga, nah ini proses hisap sudah dimulai sedikit, sudah masuk karena sudah ada celah. Sedangkan proses tekan sudah mulai tekanannya naik karena ruangannya sudah semakin menyempit. Ya, ruangannya semakin menyempit. Ya, ini proses hisap sudah ada, proses tekan ruangannya mulai menyempit berarti tekanannya naik. Ya, lah blit ini selalu menekan roller supaya tekanan yang sudah ditekan supaya menjadi tekanan tinggi ini tidak kembali ke saluran hisap yang ada di sini. Ya, maka roller selalu nempel, blit selalu nempel pada roller karena ditekan oleh pegas ini. Ini langkah yang ketiga. Langkah yang keempat, nah ini tekanannya semakin tinggi di tekanan saluran tekan, ini sudah menyempit, semakin menyempit, sedangkan menghisapnya semakin banyak. Ya, menghisapnya semakin banyak. Ya, menghisapnya semakin banyak. Ya. Nah, terus proses berikutnya, nah ini ruangan hisap semakin luas, berarti semakin banyak bahan pendingin yang dihisap, sedangkan ruangan tekan ini semakin menyempit, berarti tekanannya semakin tinggi. Ini proses yang kelima. Proses berikutnya, nah keenam, ini semakin banyak ya bahan pendingin yang dihisap, semakin sempit di tekanan tinggi, berarti ini ruangannya semakin sempit, berarti tekanannya semakin tinggi. Ya. Nah, proses yang terakhir, yang ketujuh adalah proses menekan keluar. Jadi pada saat posisi seperti ini, berarti bahan pendingin sudah ditekan keluar melalui katup tekan, lalu masuk ke ruangan rumah kompresor ini. Sedangkan ini adalah hisapan maksimum, ya, hisapan maksimum. Jadi proses pertama kali tadi, ya, diulangi dari proses yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat sampai ketujuh proses buang. Ya, ini adalah proses hisap maksimum. Ya, setelah proses hisap maksimum, nanti proses berikutnya adalah proses penutupan daripada proses hisap, ditutup sesaat. Baru proses berikutnya hisap kecil, tekanannya dinaikkan. Ya, itu akan bekerja secara terus-menerus. Jadi dalam waktu 1 menit akan bisa terjadi proses hisap dan tekan sebanyak 3000 kali. Maka tekanannya akan lebih cepat tinggi. Nah, itulah proses daripada cara kerja kompresor rotari. Ya. Ini yang bisa saya sampaikan, yaitu bagaimana bentuk kompresor. Tadi kita lihat ada beberapa, ya, yaitu kompresor open unit, ya, kompresor semi hermetik, dan kompresor hermetik. Sedangkan cara kerjanya adalah ada 4, yaitu kompresor piston, kompresor rotari, kompresor sentrifugal, dan kompresor skru. Yang bisa kita jelaskan di sini hanya 2 yang banyak kita jumpai di masyarakat, yaitu kompresor piston dan kompresor rotari. Ya,
Demikianlah materi pendingin 2 membahas tentang bentuk dan cara kerja kompresor. Semoga materi ini bisa bermanfaat ya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.